ketika kita menggunakan masker mau makan? Apakah kita kayak gini? Kan tidak mungkin nih kita makan gini, tidak mungkin. Atau kita mau minum ini, kan juga tidak mungkin. Selamat datang di channel IPCN Dongeng. Hai guys, setelah sekian hari saya tidak merilis video, selamat bertemu kembali. Saya kali ini akan menampilkan sebuah video, sebuah tutorial yang sangat bermanfaat masih kaitan dengan penggunaan masker. Beberapa hari ini kita lihat di berita tentang bahwa menggunakan masker tidak boleh di dagu. Itu memang benar, memang seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita ketika mengelola masker dengan tidak benar, maka itu malah justru menjadi risiko transmisi atau penularan ke diri kita sendiri. Ketika kita menggunakan masker seperti ini, nah, ini cara menggunakan masker. Kita sudah benar pakai masker. Jadi ingat, ini adalah bagian yang sudah terkontaminasi. Di dalam juga sama, area sini juga area yang terkontaminasi. Ketika kita menggunakan seperti ini, nah kadang kita seperti ini, atau kadang dimasukkan ke saku, itu sangat berbahaya buat kita sendiri. Oke, kita lihat bagaimana nanti videonya, bagaimana tutorialnya, biar kita tetap aman. Tujuan penggunaan alat pelindung diri masker ini juga mencapai tujuan yang tepat sesuai seharusnya. Kita lihat tutorialnya seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Pertanyaannya seperti ini yang sering muncul. Bagaimana ketika kita menggunakan masker mau makan? Apakah kita kayak gini? Kan tidak mungkin nih kita makan gini, tidak mungkin. Atau kita mau minum ini, kan juga tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Nah, ketika kita ngambilnya seperti ini juga tidak tepat karena ini masih di sini. Oleh karena itu, yuk kita saksikan tutorialnya biar teman-teman semua paham. Kita tetap benar, selamat, tapi juga kita tidak bingung seharusnya seperti apa. Oke, kita lihat apa saja sih yang diperlukan ketika kita akan melakukan hal yang benar tersebut. Ayo kita lihat, ini dia. Jadi gini, beberapa masker yang ada di masyarakat ini seperti ini ya, model ini juga ada masker model seperti ini, yang seperti ini juga ada, ini masker, terus yang ini juga ada. Terus bagaimana kita mensikapinya ketika kita bepergian? Jangan lupa kalau kita sempat, di tas kita selalu ada ini box plastik murah meriah, ini bisa dipakai. Atau ketika kita tidak sempat bawa ini, ada nih kertas, misalkan di kantor kita berbahan pakai kertas. Atau ketika kita sedang di warung tidak ada kertas, tidak ada ini, kita bisa pakai tisu. Seperti apa caranya? Mari kita lihat caranya sebagai berikut. Gini ya caranya teman-teman. Berbagai model masker ini yang bisa kita pakai kalau kita sedang di kantor, misalkan mau makan, mau minum, kita siapkan kertas. Yang penting dijamin ini bersih. Ini bersih ya, jangan sampai yang terkontaminasi. Jadi tidak boleh, ini tetap kertas yang bersih. Jadi kita tekuk seperti ini. Nah, kita tekuk, terus kita lipat seperti ini. Bagaimana kita
kita ngelepas masker, ingat ngelepas masker tidak boleh menyentuh bagian depan atau belakang. Jadi kita lepas ini ya maskernya pelan, tetap yang dipegang adalah talinya seperti ini. Nah, ini untuk model masker seperti ini kita tetap pegang talinya seperti ini, kita taruh ya, ini tali di luar, terus kita tutupkan, kita tutup seperti ini kita taruh di sekitar. Jangan lupa selanjutnya kita melakukan kebersihan tangan dulu. Nah, seperti langkah yang benar, bersihan tangan. Kalau tidak bawa hand sanitizer, artinya lebih baik menggunakan cuci tangan di air yang mengalir baru kita makan atau minum. Jadi kita sudah aman. Setelah makan, minum, kita ambil lagi. Ini setelah cuci tangan, kita ambil. Kita ambil ya, jangan menyentuh bagian-bagian yang tadi kita sebutkan. Nah, ini kita pakai lagi seperti biasa. Terus kita limbahnya atau sampahnya kita tekuk seperti ini, bagian yang tidak terkontaminasi kita tutup, terus kita buang ke tempat sampah. Setelah selesai kita lakukan kebersihan tangan kembali seperti tadi, bisa di wastafel, bisa menggunakan hand sanitizer. Ini kalau kita di kantor. Oke, selanjutnya kita seandainya kita makan di warung dan kebetulan kita tidak membawa kotakan ini, tidak mungkin ada kertas juga, bagaimana caranya? Saya menyarankan setiap kita bepergian paling tidak kita bawa tisu yang lumayan lebar. Jaga-jaga kalau di warung atau di tempat kita berhenti atau dimanapun itu tidak ada tisu. Jadi cara terbaik adalah kemana-mana kita bawa tisu paling enggak. Caranya sama, kita ambil tisu ini ada lipatan tisu yang harus, nah teman-teman lihat ini ada lipatan tisu, kita arahkan, kita ambil ini, terus kita lipat seperti ini. Ini setelah kayak gini kita tutup, karena tisu ini lebih tipis, kita baiknya kita kasih double ini, kita tutup aja gini, bisa kita taruh di sekitar kita, terus kita cuci tangan seperti biasa ya. Jangan lupa setelah melepas masker kita selalu cuci tangan baru memegang yang lain. Cuci tangan bisa dengan hand sanitizer atau hand sanitizer maupun cuci tangan di air mengalir di wastafel ya. Terus setelah itu kita baru makan. Ini tadi dengan cara yang kedua atau cara pakai tisu. Selanjutnya cara yang ketiga. Nah, berikutnya adalah ketika kita bepergian, paling tidak di tas kita membawa box ini ya, box, tempat box ini bisa kita manfaatkan. Jadi bisa gunakan, caranya sama, kita ngambil istirahat makan, kita buka, terus kita lepas maskernya, kita taruh seperti ini ya, terus kita tutup. Nah, tali tetap di luar, ini bisa digunakan seperti ini. Ingat, setiap habis selesai ya kita cuci tangan seperti biasa. Setelah itu baru kita makan atau melakukan aktivitas lain yang memang tidak bisa menggunakan masker. Nah, ketika kita pakai tinggal kita buka saja ini seperti ini. Nah, ini selalu dalam posisi seperti ini, sudah siap pakai. Maskernya sudah siap pakai. Ini ditutupkan
Ini sudah kotor ya teman-teman, ini sudah kotor, jadi nanti sampai di rumah langsung dicuci agar bisa digunakan kembali besoknya atau kapan. Tapi pada prinsipnya tadi yang kotor adalah masih bagian sana, bagian atas ini adalah bagian yang bersih. Ini kalau menggunakan box. Terus sebenarnya apa yang ideal? Yang ideal adalah cara yang keempat. Ini adalah cara yang paling ideal, cara yang paling bagus, yang sebaiknya kita jalankan. Dari 1, 2, 3 tadi yang saya sampaikan, ini adalah cara alternatif ketika kita bepergian lupa menggunakan cara yang 4 nanti yang akan saya sampaikan. Cara keempat apa teman-teman? Cara keempat adalah biasakan kita pergi selalu membawa ini, atau paling tidak minimal menggunakan plastik klip di dalam tas kita atau di bekal kita, karena itu akan selalu digunakan. Terus yang kedua adalah membawa bekal masker 1 atau 2, dan ini masker ini tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Masker ini harus dimasukkan, karena ini akan kita pakai, biasakan dibungkus menggunakan plastik klip atau dimasukkan di tempat ini. Jadi ketika berangkat sudah membawa cadangan masker di sini. Ini masih bersih ya, masih bersih, 2 atau 3. Jadi nanti kalau bepergian paling tidak bisa membawa 2 box, ini lebih baik, atau 2 plastik tadi saya sampaikan. Ketika masker kain kan bisa kita pakai lagi, tapi kalau yang masker bedah atau masker ini kan sekali pakai kita buang. Jadi kalau kita membawa penggunaan masker kain paling tidak membawa 2 atau 3 sesuai kira-kira berapa lama kita akan bepergiannya. Oke, bagaimana caranya? Biasakan kita selalu membawa 2 tempat, 1 kotor, 1 bersih. Jadi kalau kita menggunakan masker yang bedah ini, jadi ketika kita makan ya sudah, kita buka, kita buang. Nah, buangnya kemana? Kita harus membawa kantong plastik sendiri, jangan sembarangan membuang masker. Ingat, ketika membuang masker ini tidak boleh dipegang sininya, sebaiknya ini kita putus ketika membuang, jadi biar tidak diambil oleh orang lain dan disalahgunakan. Jadi kita harus rusak dulu, ini kita putus, tali kita putus semua, kita putus, baru kita masukkan plastik atau kotakan yang kita punya untuk kita bawa. Bagaimana kalau masker kain? Kalau masker kain ya sama prinsipnya seperti tadi. Jadi kalau masker kain prinsipnya sama, kita membawa yang bersih, sebagai gantinya. Nanti ini kita lepas seperti biasa, terus kita masukkan ke tempat satunya. Kita membawa 2 tempat box ini, atau kita membawa plastik, kita masukkan ke sana ya, ke plastik, sudah. Terus kita aktivitas makan dan apapun itu. Berikutnya telah selesai, kita menggunakan masker yang baru ini, kita pakai. Nah, itu teman-teman sedikit tips ketika kita harus patuh protokol kesehatan kaitan wajib menggunakan masker, tapi kita juga jangan sampai saat menggunakan masker malah menjadi risiko transmisi ke kita. Ingat, sekali lagi, tidak boleh menggunakan masker seperti ini, tidak boleh ya, ini terus seperti ini tidak boleh, atau dimasukkan ke saku, ke tas tanpa adanya wadah, tidak boleh. Dan kita tidak boleh pegang-pegang area depan masker ini, karena ini adalah barang yang sudah terkontaminasi. Oke, begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jalankan protokol. Ingat, ketika kita sakit, kita yang merasakan, bukan orang lain. Maka jalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, jalankan protokol kesehatan dengan sebenar-benarnya, mengikuti petunjuk pemerintah yang sudah dikeluarkan. Mari kita bersama mengakhiri wabah ini dengan bismillah. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat bertemu kembali di video yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.